Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini di mata kuliah Teknologi Informasi Perikanan Tangkap, kita akan laksanakan secara daring melalui sebuah platform atau media video H5P yang teman-teman bisa saksikan di Spada. Saya sarankan teman-teman untuk menonton atau menyaksikannya langsung dari Spada, tidak melalui YouTube, karena ketika teman-teman menonton melalui YouTube, nantinya tidak akan terrecord di dalam sistem Spada sebagai bukti kehadiran teman-teman pada pertemuan kali ini. Oke, baik, hari ini kita akan bahas tentang basis data, di mana pertemuan sebelumnya dengan saya, kita sudah membahas terkait multimedia, kemudian virtual reality, dan juga artificial intelligence. Kali ini kita akan bahas tentang basis data. Oke, pertama kita akan ulas terlebih dahulu bagaimana perkembangan basis data di era zaman lampau, di era lalu hingga saat ini. Kalau di era lalu, kita tahu bahwa tempat penyimpanan data itu masih dilakukan secara manual ya, secara physically, misalnya dalam bentuk arsip-arsip, data di dalam map, dan dalam bentuk-bentuk kertas seperti itu. Dan belum dikenal apa yang dinamakan dengan basis data. Sehingga kalau secara manual tersebut dalam bentuk fisik, dokumen-dokumen yang tersimpan itu tentunya belum optimal, baik untuk dari sisi penyimpanannya maupun ketika para pengguna itu harus mencari data di dalam tempat penyimpanan data tersebut. Apalagi jika misalnya datanya berukuran besar, maka tempat penyimpanan data itu seharusnya bisa terintegrasi sehingga memudahkan para pengguna untuk mengolah atau mencarinya lagi. Tapi kalau misalnya masih dalam bentuk manual, seperti arsip-arsip data dalam tumpukan kertas seperti itu, tentu akan menyulitkan para penggunanya dalam menggunakan atau mencari data yang akan dicari oleh si pengguna. Nah, seperti ini contohnya. Kalau zaman dahulu kita mau mencari data produksi perikanan misalnya di dalam suatu pelabuhan, maka kita biasanya itu disuruh untuk mencarinya di dalam tumpuk-tumpukan kertas seperti di dalam map-map seperti ini. Sehingga tentunya itu akan menyulitkan bagi kita para peneliti untuk mencari atau mengolah datanya, karena kita ini data dasarnya, kemudian tentu pasti kita harus olah dan lain. Tapi saat ini melalui sebuah sistem dalam satu website, di dalam misalnya kayak contohkan adalah PIPP atau Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan, sekarang kita ketika mau mencari data, data-data tersebut sudah tersaji dengan baik, sehingga akan memudahkan para penggunanya ketika untuk mengolah ataupun mencari data yang ingin digunakan. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam definisi basis data. Apa itu basis data? Basis data itu terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Basis itu merupakan suatu, artinya adalah markas atau gudang atau tempat berkumpul gitu ya, atau tempat penyimpanan sesuatu hal gitu. Kemudian kalau data, di awal materi sudah pernah saya jelaskan bahwa data adalah kondisi nyata yang mewakili suatu objek gitu. Jadi objek ini bisa terrecord dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, atau audio dan kombinasinya yang kemudian nanti bisa diolah untuk menghasilkan sebuah informasi. Jadi kalau misalnya kalau basis data berarti adalah koleksi terpadu dari data yang sudah tersimpan dalam suatu wadah yang saling berkaitan dan dirancang untuk bisa memenuhi kebutuhan informasi bagi para penggunanya. Itu disebut dengan basis data. Data-data yang sudah terkumpul tersebut bisa diolah, dicari kembali di dalam suatu yang sudah tersimpan dalam suatu wadah yang saling terintegrasi. Fungsinya untuk bisa mempermudah ketika pengguna itu ingin melakukan pengolahan data untuk menjadikan informasi yang dibutuhkan.
Itu disebut dengan basis data. Oke, setelah kita tahu tadi definisi dari basis data itu sebagai kumpulan-kumpulan data yang saling terintegrasi, maka di dalam basis data ini biasanya data-data tersebut akan tersimpan tanpa saling tumpang tindih satu sama lain, sehingga tidak akan kecil kemungkinan terjadi perangkap data. Namun misalnya jika terjadi, hal tersebut dapat seminimal mungkin untuk dikontrol. Karena di dalam basis data ini beberapa kondisi itu terjadi. Misalnya yang pertama, data itu bisa disimpan dengan cara-cara tertentu, sehingga memudahkan para pengguna ketika akan menggunakan atau mengolahnya atau menampilkannya kembali. Kemudian data itu juga bisa digunakan oleh satu atau beberapa program aplikasi secara optimal. Jadi berbarengan itu bisa digunakan. Kemudian data disimpan tanpa mengalami ketergantungan dengan program-program yang akan menggunakannya. Kemudian yang terakhir, data itu dapat disimpan sedemikian rupa sehingga proses penambahan, kemudian proses pengambilan data ketika kita mau mengambil data tersebut atau mau memodifikasi data tersebut dapat dilakukan dengan mudah dan dilakukan dengan terkontrol seperti itu. Kemudian basis data ini sangat penting sekali digunakan dalam suatu organisasi. Karena fungsinya apa? Karena memiliki manfaat atau fungsi yaitu meningkatkan kinerja dan daya saing sebuah organisasi. Jadi yang pertama, basis data ini bisa membantu pengelolaan data yang sangat besar. Nah, biasanya dalam suatu organisasi yang besar, seperti tadi di pelabuhan itu kan terdapat banyak data. Nah, basis data ini dapat bermanfaat untuk menyimpan dan membantu mengelola data dalam jumlah yang sangat besar secara detail, secara rinci, dan saling terintegrasi. Kemudian yang kedua, akurasi data. Jadi basis data ini dapat menjamin keakuratan data, sebab di dalam basis data ini terdapat fitur-fitur atau menu-menu yang di dalamnya itu bisa digunakan untuk melakukan check and recheck suatu data tersebut. Kemudian yang ketiga, basis data ini akan mempermudah dalam proses manipulasi data. Karena di dalam sebuah perangkat lunak basis data biasanya memiliki fitur yang dia dapat memudahkan proses perubahan, manipulasi, modifikasi data menggunakan proses insert, update, ataupun menu delete. Kemudian yang keempat adalah keamanan data. Jadi di dalam perangkat lunak basis data ini memiliki fitur keamanan. Misalnya sebelum pengguna mendapatkan data yang diinginkan, misalnya kita harus login terlebih dahulu. Nah, itu kan salah satu contoh bentuk security atau bentuk keamanan ketika kita menggunakan sebuah basis data. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan login yang bisa menggunakan atau memanfaatkan basis data dalam suatu organisasi. Kemudian yang terakhir adalah integritas data. Jadi ketika terjadi perubahan data di dalam satu data A, data itu tentunya akan memiliki keterkaitan dengan data A yang sudah diubah. Misalnya kayak kita gunakan Excel gitu ya. Gunakan Excel kita sudah pakai formula yang kita terkait dengan data sebelumnya. Nah, ketika ada perubahan di data sebelumnya, maka data yang lain itu pasti akan mengikutinya. Itu yang disebut dengan integritas data. Jadi saling berkaitan satu sama lain. Jadi perubahan yang terjadi di data A akan mengikuti data yang lain ketika sumber datanya adalah dari data A. Misalnya seperti itu. Kemudian setelah kita membahas terkait dengan manfaat penggunaan basis data tadi, kemudian kita akan ulas apa saja tujuan yang ingin dikehendaki oleh pengguna ketika menggunakan basis data untuk
tempat penyimpanan data dalam suatu organisasinya. Yang pertama adalah yang ingin dicapai adalah kecepatan dan kemudahan. Jadi di dalam basis data ini, basis data dapat menyimpan data atau melakukan perubahan data, baik itu penghapusan, penambahan, atau recall, pemanggilan kembali data yang sudah tersimpan itu dengan cepat dan mudah. Itu salah satu tujuan yang pertama yang ingin dicapai oleh seorang pengguna basis data. Kemudian yang kedua adalah efisiensi ruang penyimpanan. Dengan menggunakan basis data, penggunaan ruang penyimpanan ini bisa dilakukan dengan baik, yaitu dengan melakukan meminimalisasi jumlah pengulangan data dan menerapkan sejumlah pengkodean di dalam pengelolaan basis data. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan yang ingin dicapai adalah akurasi atau keakuratan. Jadi dengan memanfaatkan basis data ini, basis data dapat memanfaatkan pengkodean tadi yang sudah dibuat atau pembentukan relasi antar data atau integritas antar data ini. Jadi hal tersebut dapat meningkatkan keakuratan pada saat input maupun pada saat penyimpanan data. Kemudian yang keempat, tujuan yang ingin dicapai adalah keamanan. Jadi dengan menggunakan basis data ini, sistem dapat menentukan siapa yang boleh untuk menggunakan basis data dan menentukan jenis-jenis operasi yang bisa dilakukan. Seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, bahwa dengan menggunakan basis data itu kita bisa menentukan siapa saja yang bisa login, karena hanya pihak-pihak tertentu yang punya akses yang bisa menggunakan atau mengelola basis data ini. Kemudian yang kelima, tujuannya adalah terpeliharanya keselarasan data atau konsisten. Jadi misalnya apabila ada perubahan data pada suatu aplikasi yang berbeda, maka secara otomatis data tersebut juga akan berubah secara keseluruhan. Jadi tidak perlu manual kembali kita mengubahnya. Misalnya di satu data A, kita ubah data A terkait dengan data B kita perlu mengubahnya. Tapi dengan penggunaan basis data, data yang ada di data B yang terkait dengan data A akan berubah secara otomatis. Karena di dalam basis data, datanya akan konsisten, akan selaras. Kemudian tujuan selanjutnya yang ingin dicapai oleh pengguna basis data adalah shareability atau kebersamaan pemakaian. Jadi data yang sudah tersimpan di dalam basis data ini bisa dimanfaatkan atau dipakai secara bersama-sama dalam beberapa program aplikasi dan di waktu yang bersamaan juga. Kemudian yang selanjutnya, tujuan selanjutnya adalah dapat diterapkan standarisasi. Jadi kalau dengan penggunaan basis data, kemudian di dalam basis data tersebut dilakukan pengontrolan yang terpusat, maka basis data ini dapat menerapkan standarisasi data yang bisa disimpan, sehingga memudahkan pemakaian ataupun pertukaran data yang ada di dalam basis data. Kemudian selanjutnya, ketersediaan atau availability, tujuan selanjutnya yang ingin dicapai oleh pengguna. Jadi basis data ini bisa memilah data utama, data histori, hingga juga data yang sudah kadaluarsa. Atau data yang sudah jarang atau tidak digunakan lagi juga bisa diatur untuk bisa digunakan atau dipisahkan dari sistem basis data yang masih aktif. Kemudian tujuan terakhir yang ingin dicapai oleh pengguna basis data ini adalah kelengkapan atau completeness. Jadi dengan penggunaan basis data ini, kelengkapan sebuah data sangat bergantung pada pengguna, sehingga kelengkapan data ini bersifat relatif karena tergantung dari pengguna tersebut. Oke, di dalam basis data, meskipun tadi kita ulas manfaatnya cukup banyak dan banyak tujuan yang bisa tercapai di dalam penggunaan basis data ini, ternyata basis data juga memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penggunaannya. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah penggunaan basis data ini bisa meningkatkan kemandirian data. Jadi maksudnya bahwa sebuah basis data yang digunakan ini bisa digunakan untuk berbagai program aplikasi tadi, tanpa harus mengubah format data yang misalnya sudah ada. Jadi dia
langsung bisa sesuai dengan program aplikasi yang bisa digunakan. Kemudian yang kedua adalah konsistensi data. Jadi di dalam basis data ini data disimpan hanya sekali, sehingga apabila terjadi perubahan pada data tersebut tadi, maka perubahan juga bisa terjadi untuk data-data yang lain yang terkait dengan perubahan data tadi. Kemudian yang ketiga adalah dapat meningkatkan aksesibilitas terhadap data dan respon yang lebih baik. Jadi penggunaan basis data ini, aksesibilitas data akan menjadi baik. Hal tersebut bisa dicapai dengan integrasi data yang bisa langsung diakses oleh para penggunanya dengan mudah. Kemudian yang keempat adalah pengendalian terhadap kerangkapan data. Jadi data dalam sebuah basis data bisa dilakukan penyimpanan hanya cukup satu kali saja, sehingga dapat mengurangi double gitu ya, atau kerangkapan data dan mengurangi biaya untuk data penyimpanan. Kemudian yang kelima, dapat meningkatkan keamanan data tadi, yang seperti sebelumnya tujuan yang ingin dicapai. Jadi hanya orang-orang tertentu yang memiliki akses yang bisa menggunakan atau mengelola basis data tersebut. Jadi keamanan ini tentunya bisa melindungi data yang sudah tersimpan di dalam basis data, sehingga pengguna yang tidak memiliki otorisasi atau memiliki kewenangan dalam mengelola atau basis data ini, maka tidak bisa melakukan pengelolaan gitu ya. Jadi basis data dapat menentukan pihak-pihak yang bisa login saja tadi. Kemudian yang keenam adalah memperbaiki integritas data. Jadi integritas data ini mengacu pada validitas dan konsistensi dari data yang sudah tersimpan di dalam basis data. Jadi jika misalnya terjadi kerangkapan data, maka bisa dikontrol dan kekonsistenan data itu bisa dijaga dengan baik sehingga data bisa menjadi tetap selalu akurat, tidak terjadi perubahan. Karena kalau ada perubahan pasti akan auto terjadi perubahan dengan yang lainnya juga. Kemudian selanjutnya data dapat dipakai secara bersama-sama. Jadi data yang ada dari dalam basis data ini bisa menjadi milik seluruh pengguna yang ada di suatu organisasi dan dipakai secara bersama-sama oleh pengguna di saat waktu yang bersamaan gitu. Kemudian yang terakhir adalah memperoleh lebih banyak informasi dari data yang sama. Jadi para pengguna di basis data ini dapat memperoleh informasi dari data yang dikelolanya karena semua data itu berasal dari satu basis data yang sama, seperti itu. Jadi kebutuhan akan informasi yang lainnya karena sudah ada basis datanya di dalam data sudah terpenuhi di dalam basis data tersebut, maka informasi yang lain juga akan selalu bisa diterima dan terpenuhi dengan baik. Itu beberapa kelebihannya. Kemudian untuk kekurangannya, yang pertama, penggunaan basis data ini biasanya akan mengeluarkan biaya yang mungkin agak mahal karena ada biaya-biaya terkait pembelian atau perawatan hardware, software, kemudian juga mungkin ada biaya tambahan untuk penambahan penyimpanan, network, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tentunya lebih rumit dan pengguna harus memahami secara rinci terkait fungsi-fungsi yang ada di dalam basis data dan agar fungsi-fungsi yang di dalam basis data itu dapat termanfaatkan dengan baik. Kemudian yang terakhir, tambahan biaya konversi, misalnya perlu biaya-biaya yang besar untuk berpindah dari satu sistem yang lama ke sistem yang baru, itu biasanya akan dibutuhkan biaya tambahan, seperti itu. Selain itu juga tentunya diperlukan biaya-biaya untuk pelatihan staf agar bisa menggunakan basis data ini atau sistem yang baru ini dengan baik, seperti itu. Itu beberapa kelebihan dan kekurangan di dalam penggunaan basis data. Oke, ini beberapa contoh jurnal
yang mungkin nanti teman-teman bisa baca, bisa search beberapa jurnal ini, beberapa penelitian ini membahas atau mengulas terkait bagaimana implementasi basis data itu di dalam kegiatan perikanan. Seperti itu. Nanti teman-teman bisa baca secara detail apa yang diulas di dalamnya, bagaimana basis data itu digunakan di dalam kegiatan-kegiatan perikanan. Oke. Sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami dengan baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.